Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya dan rekan saya di kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan mencoba mengulik materi tentang Inter-Integrated Circuit dan Universal Serial Bus. Di kelompok 6 ada saya sendiri, Dwi Apriyadi Nugraha, dengan NIM terakhir 18, dan ada rekan saya, Sri Nurkoimah, dengan NIM terakhir 70. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita mencoba untuk mengelilingi materi apa saja yang akan kita ulik pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang IIC atau Inter-Integrated Circuit, dan apa saja jenis-jenis IIC, karakteristik IIC, prinsip kerja IIC-nya, dan juga membahas materi tentang USB, apa aja USB-nya, kemudian perbandingannya, plus minusnya, dan juga sejarah dari USB tersebut. Selanjutnya ada bagian terminologi yang akan kita bahas di awal. Ini adalah sebagai penunjang pertama, sebagai sarana kita untuk lebih memahami tentang IIC atau I2C. Ada kata integrated circuit di I2C. Integrated circuit itu adalah otak dari peralatan elektronika, kadang juga disebut dengan mikroprosesor. Kemudian ada master. Master itu device atau perangkat yang digunakan yang memiliki inisiatif untuk memulai atau untuk mengakhiri komen atau perintah. Nah, master ini contohnya adalah microcontroller atau juga CPU pada komputer. Kemudian ada slave. Slave itu anak buahnya dari master ya. Kalau kita mau umpamakan seperti itu. Yaitu sebuah perangkat yang dialamati sebagai tujuan atau sebagai muara dari komando yang dikirimkan oleh master. Selanjutnya ada multimaster, yaitu sebuah sistem. Ingat ya, sebuah sistem yang memungkinkan lebih dari satu master melakukan transfer data dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada SCK atau signal clock. SCK ini adalah signal yang mendorong data dari SDA. Kemudian ada ACK atau Acknowledge Signal. Adalah sebuah sinyal balasan dari slave. Ketika slave sudah sampai pada muara atau pada tujuannya, maka akan ada yang namanya Acknowledge Signal. Ketika Acknowledge Signal sudah berbalasan dengan slave, artinya ada satu byte data yang sudah diterima. Kemudian ada istilah SDA dan juga SCL. SDA itu adalah serial datanya, dan juga SCL. SCL itu adalah serial clock line-nya. SDA itu data serialnya. Sementara SCL merupakan jalur clock untuk menghubungkan perangkatnya atau clock synchronization-nya. Selanjutnya kita bakalan ngebahas atau mengulik materi tentang pengertian dari integrated circuit atau inter-integrated circuit. Inter-integrated circuit ini adalah salah satu jenis bus ya teman-teman. Mari kita ulik dulu apa itu bus. Jadi bus itu adalah sistem pengantar yang dilengkapi dengan komponen pengendali untuk melayani pertukaran data antara komponen hardware yang satu dengan komponen hardware yang lainnya. I2C, kalau misalnya kita bedah dari singkatannya adalah singkatan dari Inter-Integrated Circuit. Teman-teman bisa menuliskannya dengan I²C atau I kuadrat C atau I2C, I2C, itu sama aja. Kemudian I2C didefinisikan sebagai standar komunikasi serial dua arah yang menggunakan dua saluran yang didesain untuk menerima maupun mengirimkan data. Sistem I2C terdiri dari dua saluran yaitu SCL dan juga SDA. SCL itu adalah serial clock line dan SDA atau serial datanya. Yang tadi kita bahas di terminologi ya teman-teman. Kemudian ada I2C, merupakan protokol yang digunakan pada multimaster serial komputer bus yang diciptakan oleh Philips. Nah, Philips itu adalah jenis perusahaan dari nama orang sebetulnya yang digunakan untuk saling berkomunikasi dengan low speed lainnya yang diaplikasikan bisa pada motherboard, bisa pada sistem, atau bisa juga pada cellphone. Yang penting kita ingat bahwa pada komunikasi I2C, data dikirimkan secara serial melalui sebuah jalur data. Karena menggunakan jalur data, maka I2C hanya memerlukan dua buah pin saja untuk mentransfer atau mengirimkan datanya, yaitu pin untuk data dan juga pin untuk sinyal clock. Pin untuk data ada pada SDA dan pin untuk clock ada pada SCL.
Selanjutnya kita bahas tentang I2C. Cara bagaimana I2C mendapatkan grup. Pada I2C ada kode-kode khusus yang dipakai atau yang diinputkan ke dalam I2C. Misalnya di gambar sebelah kiri itu ada device address device EEPROM. EEPROM itu salah satu jenis dari I2C-nya. Bagaimana I2C mendapatkan grouping khusus atau nomor khusus? Yaitu dengan cara mendaftarkan kepada perusahaan Philips. Jadi Philips yang memberikan kode-kode khusus tersebut. Misalnya gini, teman-teman lihat pada ukuran bit di situ ada 1K per 2K atau 1000 per 2000 untuk ukuran bit datanya. Itu ada MSD 1010. Nah, itu berasal dari Philips ya, teman-teman. Kemudian A2 A1 itu adalah kode-kode khususnya yang nanti saya akan jelaskan pada slide yang selanjutnya. Nah, ketika ukuran bit ini naik, semakin naik ukuran bitnya, maka contoh IC-nya dan juga ukuran byte-nya juga akan semakin tinggi, gitu ya. Akan semakin naik. Selanjutnya ada beberapa jenis kondisi pada jalur data. Ada 5 kondisi dan 5 kondisi ini bukan sebuah kondisi yang terus-terusan mengalir gitu ya. Bukan sebuah alur, tapi hanya kondisi-kondisi tertentu saja. Satu, ada kondisi bus not busy, yaitu jalur data SDA dan clock SCL memiliki logika yang tinggi supaya bisa terpakai gitu ya. Kemudian ada start data transfer. Start data transfer itu adalah sebuah kondisi pada jalur data dari logika low ke logika high. Pada saat SCL berlogika high, ketika jalur data sedang high, itu artinya kondisi itu adalah untuk siap digunakan atau kondisi start gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada kondisi yang ketiga, yaitu stop data transfer. Stop data transfer yaitu perubahan kondisi pada jalur data dari logika low ke logika high. Pada saat SCL atau sistem clock line itu berlogika high, maka itu menandakan kondisinya itu kondisi stop. Kemudian ada kondisi jalur data atau data, yaitu kondisi ketika jalur data menandakan data valid, atau ketika slip sudah sampai, maka valid tidaknya ada pada kondisi data. Selanjutnya ada acknowledge condition, atau kondisi pengakuan bahwa data tersebut sudah dikirimkan maksudnya. Berapa banyak besarnya? Adalah 1 byte setiap data terkirimkan. Kemudian ada syarat-syarat utama agar bagaimana caranya kita bisa mentransfer data dengan menggunakan I2C. Pertama, syaratnya adalah transfer data pada I2C bus hanya bisa dilakukan ketika bus tidak dalam keadaan sibuk. Yang kedua, selama proses transfer data, keadaan pada SDA atau sistem datanya harus stabil. Dan stabilnya itu cirinya ketika SCL atau sistem clock line dalam keadaan tinggi. Nah, ketika SCL dalam keadaan tinggi artinya perangkat tersebut sudah siap digunakan untuk mentransfer data. Kalau misalnya dalam keadaan rendah, maka itu hanya menandakan bahwa kondisi tersebut sudah dimulai, maksudnya dalam keadaan start atau dalam keadaan stop gitu ya. Nah, sementara keadaan tinggi artinya itu sudah bisa dilakukan transfer data. Selanjutnya syarat yang ketiga, keadaan perubahan kode biner 1 atau keadaan perubahan kode biner 0 pada SDA sistem data hanya dapat dilakukan selama SCL dalam keadaan rendah. Jika perubahan keadaan SDA pada saat SCL dalam keadaan tinggi, perubahan itu dianggap sebagai sinyal start atau sinyal stop. Kemudian karakteristik I2C, ada 4 di sini. Dan ini sudah mewakili karakteristik I2C yang lain. Yang pertama, sistem I2C terdiri dari saluran serial data line SDA atau SCL. Yang kedua, setiap IC yang memiliki keadaan IIC memiliki alamat yang unik yang diberikan oleh Philips. Yang ketiga, I2C merupakan serial bus dengan orientasi data 8 bit. Nanti saya jelaskan kenapa 8 bit. Komunikasinya 2 arah, timbal balik, dengan transfer data sampai 100 kilobit per second pada mode standar, dan pada mode high-nya itu bisa sampai 3,4 megabit per second. Yang keempat, jumlah IC yang dapat dihubungkan pada IIC atau I2C bus hanya dibatasi oleh beban kapasitansi pada bus, yaitu maksimumnya sampai kepada 400 picofarad. Selanjutnya, prinsip kerja pada I2C. Ada beberapa, di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, tahap 1, pengiriman sinyal start oleh master, ditandakan dengan kotak yang pertama. Ini kotak start. Ketika kotak start ini, anggaplah ketika kita sudah memencet tombol power untuk menghidupkan sebuah komputer.
dan tombol power itu pada CPU. Nah, ketika CPU digunakan akan menyala. Nah, itu adalah contoh daripada tahap pertama, pengiriman sinyal start oleh master. Kemudian ada address byte yang mengikuti ketika start ditekan. Address byte ini berjumlah 7. Dilihat di sini ada 8 kotak ya. Nah, 7-nya itu adalah bit sleeve address. Jadi yang dikirimkan oleh sleeve address kepada alamat device yang akan kita tuju. Sementara 1 bit ini adalah petunjuk jalannya atau sebagai pengarah datanya. Dan tahap yang ketiga adalah tahap acknowledge atau tahap pengakuan. Ketika data sudah sampai di sini, artinya ada 1 byte data yang dikirimkan sampai kepada posisi terakhir di data di sini. Artinya datanya sudah full. Selanjutnya ada menuliskan 1 byte data pada EEPROM 2402. Ini sebagai contoh aja. Tadi kan ada 8 data ya di sini teman-teman. Dari 01010 ini merupakan salah satu kode yang kita kirimkan pada Philips perusahaan I2C. Kemudian A2A1A0 ini adalah 3 bit yang merupakan alamat eksternal pin dengan jumlah kemungkinan alamat sebanyak 8 alamat atau 2 pangkat 3. Mungkin barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan materi mengenai I2C. Selanjutnya adalah tentang USB yang akan disampaikan oleh Sri Norko Imah rekan saya. Kami persilahkan. Terima kasih sudah menyimak.